Shalom, puji Tuhan. Mari kita sama-sama menyanyikan satu pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sebentar akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan masuk dalam perjamuan suci. Kiranya Engkau urapi kami semuanya supaya kami mengerti akan firman-Mu, apa yang Kau inginkan dalam hidup kami. Tuhan, urapi kami hamba-Mu dan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan. Kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom saudara, ya, kita akan merenungkan beberapa ayat firman Tuhan sebelum kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ya, dalam perjamuan suci ya hari ini, yang sebentar juga akan dilayani oleh kakak saya, Bapak Pendeta Petrus Damasena yang ada di Bondowoso. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya akan mengajak saudara membaca dalam Efesus 1 ayat 7 dan 8. Saya akan bacakan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Puji Tuhan. Ya, sebab di dalam Dia, siapa Dia itu? Itulah Yesus Kristus. Ya, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita memperoleh penebusan. Saudara, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk berkorban untuk kita manusia. Ya, datang ke dunia, lahir untuk mati untuk kita, untuk menebus semua dosa kesalahan kita, ditanggung di atas kayu salib itu untuk membebaskan kita. Pengampunannya ini luar biasa, ya, sehingga kita dilayakkan untuk masuk di dalam kerajaannya, di mana di sana tidak ada lagi dosa, cacat celah, semuanya disucikan hanya oleh kuasa darah Yesus Kristus. Ya, sebab itu kalau kita mau berhubungan dengan hal yang di surga, satu-satunya jalan kita membutuhkan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus itu adalah satu-satunya pengantara. Satu-satunya, tidak ada lain. Di dunia ini tidak ada lain. Hanya Dia satu-satunya jalan untuk apa? Untuk Dia mati, saudara.
Ini saya gambarkan di sini ya. Seperti ini salib ini. Untuk dia mati di atas kayu salib ini. Yesus mati di atas kayu salib. Ya. Di mana darahnya tercurah. Darahnya tercurah, tangan dan kakinya ya dipaku. Darahnya tercurah. Ya. Padahal di dalam darah itu ada kehidupan, ada nyawa kehidupan. Tetapi darahnya keluar, sudah membasahi bumi seluruhnya. Maka disitulah kehidupan Yesus itu harus menyerahkan nyawanya. Ya. Tapi ada rencana Tuhan. Dia menyerahkan nyawanya untuk apa? Untuk membebaskan kita. Untuk menebus segala dosa kita. Hanya dia satu-satunya. Puji Tuhan ya saudara. Nah kita akan baca lagi di dalam ayat Yohanes 15 ayatnya yang ke 15, Yohanes pasal 15 ya, kita akan baca di dalam ayatnya yang ke 13 sampai 15. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, kata Yesus, jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ya, ini kata Tuhan Yesus. Aku, Yesus adalah sahabat sejati. Yesus adalah sahabat kita. Sahabat itu selalu standby, selalu ada. Saudara, di mana manusia ini yang kita memiliki sahabat di dunia ini selalu ada, selalu hadir, selalu mengerti. Tidak sepenuhnya saudara. Bahkan orang-orang yang kita kasihi sekalipun, yang kita kasihi atau mereka mengasihi kita itu ada batasnya. Ya, karena apa? Coba saudara, saat-saat ini, masa pandemi ini, apa yang bisa kita lakukan? Kita mengasihi, mungkin kita mengasihi saudara kita mengasihi istri kita, suami kita, anak-anak kita. Tetapi bukankah itu terbatas saudara? Pada saat mereka sakit, kita ingin datang mendoakan, kita ingin menghibur. Tapi semuanya itu tidak bisa. Karena apa? Karena keadaan, saudara, keadaan ini. Ya, kita harus menjaga jarak. Kita harus pakai protokol kesehatan, menutup mulut dengan masker yang biasanya, kalau kita ketemu sewaktu belum ada pandemi, kita bisa senang berkumpul, cium pipi kanan, pipi kiri, antara mungkin cucu dengan oma, opanya senang sekali. Tetapi kali ini kita melihat kenyataannya. Mereka hanya lewat di depan, hanya panggil, aku sudah di depan, ini ada makanan, oma, ayo diterima. Hanya seperti itu dan melambai-lambaikan tangan. Itu hal-hal yang sulit saudara. Ingin sepertinya kita itu menjadi sahabat, menjadi teman curhat, teman karib, teman apa yang dia bisa lakukan kita tampung. Tapi itu semua terbatas. Tetapi Tuhan berkata, aku tidak menyebut lagi kamu hamba. Ya, dulu memang kita hamba,
hamba dosa. Tetapi setelah kita dibebaskan, kita diluputkan dari segala dosa, kesalahan, karena kita percaya kepada Yesus, kita menerima Yesus Kristus. Oleh korbannya, oleh darahnya kita disucikan. Kita tidak lagi disebut kita ini hamba. Ya, sebab apa? Hamba tidak tahu apa yang mau dilakukan oleh tuannya. Tetapi Tuhan memperlakukan kita itu seperti sahabatnya. Ya, mengerti. Karena apa? Tuhan sendiri sudah menyebutkan itu kepada bapaknya. Oh, ini loh anakmu. Ini yang kau serahkan kepadaku. Aku akan memberitahukan kepadanya apa yang menjadi keinginan hati Bapa. Saudara, hati Bapa apa, saudara? Tuhan tahu. Melalui Yesus Kristus dia datang. Dia katakan, aku ini jalan. Kalau kamu mau melihat Bapa, lihat aku. Ya, itu ya. Di dalam firman Tuhan disebutkan di situ. Kalau kamu ingin melihat Bapa, lihat aku. Allah di dalam Yesus Kristus. Ya, kita bersyukur. Kita memiliki sahabat yang setia. Yang tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Memang salib ini bagi dunia, salib ini suatu hal malu-maluin mungkin ya. Bahkan dikatakan firman Tuhan, berita salib itu merupakan di dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan ini adalah kekuatan Allah. Pemberitaan salib ini kekuatan Allah. Ada kuasa Allah di dalamnya. Melalui korban salib di atas kayu salib ini, kita boleh menerima penebusan. Ya. Oh, luar biasa. Dan sebagai ayat terakhir, saya ingin mengajak kita semua akan membaca di dalam Ibrani 13 ayat 5b. Ya, Ibrani 13 ayat 5b. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Saudara, Yesus berkata, aku sekali-kali tidak akan membiarkan. Biarkanlah, ya. Tidak diurusi, sudah tidak didengar, dibiarkan. Terserahlah apa katanya. Aku tidak ikut-ikut, itu dibiarkan. Tapi Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Bahkan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tidak akan meninggalkan. Orang yang meninggalkan itu maksudnya, sudah kamu di sini ya, aku keluar, aku nggak tahu dah. Ya, itu ditinggal. Tidak diurusi, tidak. Tuhan itu selalu ada. Ya. Di setiap musim hidup kita, dia ada bersama. Musim hidup kita bisa berubah. Saya bisa berubah. Ya. Tahun lalu saya masih ada pendamping. Ya, 7 bulan yang lalu saya masih ada pendamping, Om Andri. Tetapi sekarang saya nggak ada, ya saudara. Mungkin dalam kehidupan saudara juga ada, ya. Saudara ada family, ada orang tua, ada kekasih, ada saudara yang dengan mendadak ya meninggalkan kita. Tapi ingat, saudara, firman Tuhan katakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Melalui apa, saudara? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Roh Kudus yang mengajarin kita. Roh Kudus yang menghibur kita. Dia sebagai sahabat yang sejati. Dan firman Tuhan ini adalah hidup kita
Inilah perkataan Tuhan Yesus, inilah janji-janji Tuhan yang bisa kita mengerti, kita peduli, kita mampu, kita boleh berjalan terus melangkah sampai nanti suatu saat kita selesai di dunia ini dan kita boleh berjumpa muka dengan Tuhan Yesus Kristus. Amin ya, puji Tuhan. Sebentar nanti kita akan siapkan dengan ini ya, roti dan anggur, kita akan makan bersama. Puji Tuhan. Saya akan berdoa dan nanti diteruskan oleh hambanya ya. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur Engkau berkati kami semuanya. Kami percaya Engkau menaungi kami Yesus dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Kami ada saat ini, kami tidak takut, kami tidak susah, kami tidak khawatir Tuhan, karena penyertaan-Mu selalu ada Tuhan. Kami percaya Yesus, kasih kemurahan-Mu melingkupi kami semuanya. Kiranya berkat damai sejahtera Yesus Kristus ada menyertai kami. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk korban-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan. Di mana saat ini kami boleh ada bersama dengan Engkau dalam perjamuan kudus ini. Engkau menyucikan akan roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus yang akan menyatu dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya, saudara bisa mengambil roti dengan tangan kanan kita. Saya bacakan ayat firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang telah diberkati Allah ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan tubuh Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita angkat cawan dengan tangan kanan kita. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah cawan yang telah diberkati Allah ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum darah Kristus dalam nama Yesus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang meneguhkan bagi kami semua bahwa kami hidup dalam dunia ini tidak sendiri, tetapi Engkau-lah yang mempedulikan kami Tuhan. Kami adalah sahabat-sahabat-Mu Yesus. Suatu saat nanti kami akan bersama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Tanamkan firman-Mu dalam hati kami. Walaupun kami masih mengalami akan keadaan pandemi yang seperti ini, kadang mencekam dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tapi kami tidak takut, sebab kami adalah sahabat-Mu Tuhan. Engkau yang akan mendengar doa kami, Engkau yang akan menolong seruan kami Tuhan. Sebab itu kami menyerahkan akan hidup kami dalam tangan-Mu, untuk kami terus berkenan di hadapan Engkau Yesus. Kami percaya Engkau melawat akan semua jemaat-Mu Tuhan. Walaupun kami masih ada di rumah, tapi kami tetap akan memuji Engkau, bersekutu, berdoa kepada Engkau, dan membaca akan firman-Mu, dan menjalankan
akan firman itu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Dan saat ini, Bapak Ibu sekalian, angkatlah tanganmu, terimalah berkat. Haleluya. Kiranya berkat Allah Bapa, kasih daripada Yesus Kristus, dan urapan yang baru dari Roh Kuasa Roh Kudus akan menaungi hidupmu, memberkati keluargamu, memberkati pelayananmu, dan juga memberkati usahamu juga. Dan juga Tuhan memberkati akan kesehatanmu. Mulai hari ini, berkat Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.